warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bisa saya bantu? Ya, hari ini saya ingin melakukan wawancara ke panjenengan. Ya, intinya tentang seorang siswa yang melanggar tata tertib seperti datang terlambat, tidak mengenakan seragam atau mengganggu ketika pembelajaran berlangsung. Maksudnya ini pertama yang kita bahas adalah pelanggaran Ya, itu ya, pelanggaran. apa tindakan kita atau saya sebagai kepala sekolah. Pertama ya kita di sekolah itu kan ada sebuah aturan. Di situ ada aturan apapun tata tertib yang harus diindahkan untuk semua guru atau semua tenaga pendidikan dan juga semua siswa. Nah ini kasusnya adalah untuk siswa. Untuk itu pertama, apakah kita nanti kita tegakkan aturan itu dalam arti harus sesuai dengan itu, berarti kita tidak berpihak kepada anak, atau kita membuat bagaimana solusinya anak agar tidak melanggar itu. Iya. Ini untuk yang pertama nih. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Tentunya kita sebagai kepala sekolah tidak bisa untuk menangani sendiri. Kita harus melibatkan semua semua atau guru, karena guru adalah yang bertugas mendidik dan mengajar di sekolah terhadap anak. Kemudian kita juga harus melibatkan orang tua sebagai orang tua yang harus juga membantu pembelajaran kalau sudah di luar sekolah. Kemudian juga mungkin dari siswa itu sendiri. Untuk pengambilan keputusan tidak berdasarkan dari keputusan panjenengan, tapi melibatkan beberapa pihak yang terkait itu. Maksudnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan seperti ini? Ya. Di situ dalam mengambil keputusan kita tidak boleh gegabah. Pertama kali kita harus istilahnya mengumpulkan informasi dulu. Jadi betul atau tidak kita cari informasi. Kalau sudah kita identifikasi apakah itu betul atau tidak, kemudian setelah itu kita menimbang. Setelah kita timbang kita mengambil sebuah keputusan. Dan keputusan itu tentunya setelah kita membuat keputusan kepada anak, terus kita terapkan keputusan itu. Cocok atau tidak, bisa atau tidak kita terapkan. Setelah itu nanti kita evaluasi langkah-langkahnya seperti itu. Jadi ada tahap-tahapannya. Ya, ada tahap-tahap. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya kita mengambil keputusan harus dalam istilahnya komunikasi terbuka antara mungkin guru atau siswa itu sendiri atau kita kepada orang tua. Jadi kita harus terbuka, kemudian juga fokus pada solusi. Dalam arti kalau itu memang salah, bagaimana kita caranya atau mencari solusinya agar anak itu mengikuti atau tidak melanggar itu tadi dilema etika. Kemudian selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memilih jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur apa yang Anda jalankan? Kalau mengenai jadwal, karena kasus itu adalah boleh dikatakan bisa berlangsung lama. Kalau memang membutuhkan waktu itu harus segera diawasi, ya kita selesaikan. Namun kalau bisa nanti sambil kita mencari informasi dulu, kita harus kita sesuaikan. Jadi tidak harus 1 minggu, 1 bulan tidak. Yang penting kita laksanakan itu dulu, kita cari yang awal tadi, kita identifikasi dan sebagainya. Kalau sudah kita laksanakan itu, jadi tidak harus dijadwal. Bisa tergantung situasi dan kondisinya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya harus ada dukungan. Jadi kalau dari pihak kepala sekolah sendiri itu nanti
kurang pas atau kurang cocok atau mungkin kurang lengkap. Jadi kita harus mencari dukungan dalam arti dukungan terutama karena di sekolah itu tentunya dulu pertama kalau itu di kelas atau di kelasnya, kemudian nanti mungkin ada hubungannya dengan di sekolah itu kalau ada kasus itu mungkin ada guru agama atau mungkin guru olahraga itu semua kita libatkan. Jadi nanti tidak hanya istilahnya hanya kepala sekolah sendiri, padahal itu hubungannya kalau siswa itu kan sama guru. Jadi kita harus ada dukungan dari semua pihak dalam arti di lingkup sekolah. Bahkan bisa jadi dari orang tua. Gitu saya selain intra sekolah, Iya, juga bisa sekolah di luar sekolah. Dari semua yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman saya dalam menyelesaikan itu, kalau kita pelajari atau kita ingat-ingat atau kita rasakan, semua kasus itu sepertinya sangat unik sekali. Dalam arti setiap anak itu punya kasusnya bermacam-macam. Jadi kita cara penyelesaiannya tentu saja juga disesuaikan dengan kasus yang dialami anak. Contohnya, kalau kita hubungannya dengan seragam, kita hari ini harus pakai ini, harus ini, itu, nanti penanganan kita juga masalah itu. Tapi kalau nanti ada hubungan dengan etika moral dan sebagainya, mungkin anak itu sendiri jahil atau mungkin anak itu sendiri dibully, nah itu kita harus sesuaikan dengan kasus itu. Jadi dengan adanya itu kita bisa mempetik, oh ternyata unik juga ya masalah itu kasus itu. Jadi unik juga ya kita cara menangani. Jadi kita tidak bergabah semuanya dibuat sama untuk menyelesaikan. Terima kasih Bu, jawabannya sungguh luar biasa dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena Anda sudah mau berbagi pengalaman dalam pengambilan keputusan ini. Mungkin lain kali kalau misalkan Pak, saya butuh motivasi atau bantuan dari panjenengan dari lapor ya. Siap, semampu saya. Terima kasih Bu Ani untuk waktunya. Ya, lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Andri. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya juga baik. Hari ini saya ingin meminta waktunya sebentar untuk bertanya jawab masalah pengambilan keputusan dilema etika Bapak. Oh, begitu. Boleh? Untuk pertanyaan yang pertama ya Bapak. Iya. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama saya akan menganalisis dulu, menganalisis berdasarkan fakta yang relevan, bukti-bukti yang relevan mengenai kasus tersebut. Yang berikutnya saya akan menganalisis juga tentang siapa yang terlibat. Nanti kita akan mencari sudut pandang dari yang terlibat seperti individu atau kelompok. Itu kita akan mengumpulkan dulu fakta dan yang terlibat itu saya akan analisis dulu. Jadi Bapak akan mengumpulkan fakta-faktanya dulu. Terus untuk selanjutnya, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam mengantisipasi kasus yang mempunyai kebajikan yang sama-sama mempunyai kebajikan dan sama-sama mempunyai nilai kebenaran. Pertama saya akan menggunakan pendekatan secara berhati-hati ya. Pendekatan secara berdasarkan prinsip. Terus yang kedua saya akan memastikan bahwa yang keputusan yang saya ambil itu berdasarkan fakta yang relevan, dan yang terakhir adalah melibatkan semua
mencari opsi atau pilihan, jadi tindakan apa yang akan kita ambil setelah mengetahui kasus tersebut. Jadi nanti setelah kita mengetahui itu, kita kolaborasikan dengan stakeholder seperti teman sejawat, komite, kepala sekolah, itu kita kolaborasi untuk menentukan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pembinaan? Nah, yang sudah saya lakukan secara efektif itu bisa pertama komunikasi sudah terbuka, kolaborasi sudah sangat baik, terus pengumpulan data itu saya rasa sudah relevan berdasarkan bukti ya. Itu bisa membantu saya, terus melibatkan komite juga. Jadi ada hal-hal yang sangat membantu saya dalam mengambil suatu keputusan di sekolah. Jadi benar melibatkan pihak-pihak luar. Pihak luar kan ada komunitas komite juga. Jadi kalau kasus itu tergantung situasi kondisi kasusnya. Kalau memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan di sekolah, ya saya selesaikan di sekolah. Kalau harus melibatkan di luar, ya akan saya diskusi dengan pihak sekolah. Kemudian apakah Anda memiliki sebuah jawaban tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau Anda akan memilih jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau jadwal sih sebetulnya kita fleksibel ya, tergantung situasi kondisi pada kasus tersebut. Jadi mungkin ada satu kasus itu yang membutuhkan waktu yang pendek, ada kasus juga mungkin yang membutuhkan waktu yang panjang. Terus sebetulnya kalau memang ada struktur prosedur itu memang membantu untuk menyelesaikan kasus itu bisa. Mungkin nanti kalau jadwal selama ini kita belum ada kondisional sesuai dengan situasi kondisi, nanti kalau membutuhkan jadwal itu sebetulnya sangat membantu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang ada di lingkungan sekolah itu pertama mungkin pengurus sekolah itu membantu saya juga, atasan sekolah, kepala sekolah, guru, teman sejawat itu mungkin seseorang yang bisa saya ajak komunikasi. Terus faktor yang lain mungkin tentang itu loh, buka memperbanyak kompetensi terutama dari kawasan kita sendiri itu. Terus mungkin kolaborasinya itu lebih ditingkatkan lagi dengan Bapak Ibu guru. Kemudian yang terakhir nih Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Menurut saya sangat banyak sekali ya, terutama itu transparansi, terus transparansi dan kolaborasi yang terbuka itu sangat kita butuhkan. Jadi untuk menyelesaikan satu masalah kita butuh suatu transparansi, keterbukaan. Itu sudah saya pengalaman saya itu sudah saya lakukan. Terus berikutnya itu kolaborasi dengan teman sejawat itu sangat intens. Terus ada lagi itu penyelesaian dilema etika itu kan memerlukan suatu pemikiran. Jadi kita harus melibatkan banyak orang, terutama komunitas sekolah, di luar sekolah juga. Jadi kolaborasi itu kuncinya. Itu selama ini kita melakukan kolaborasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan di sekolah. Luar biasa sekali nih Pak pemaparannya. Terima kasih untuk waktunya, sudah berbagi sudah sharing dan berbagi pengalaman sendiri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memilih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Andri, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik Bu Andri. Mohon maaf Bu, ini mengganggu waktunya sebentar untuk mengadakan wawancara tentang dilema etika. Ya,
Ini kan ada kasus ya Bu tentang Susi kelas 5 sering diedit, itu masuk kasus perlindungan. Bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kesukaan moral? Ya. Kalau melihat dari kasusnya Susi ya, siswa kelas 5 tentang pemberian, dilema etikanya dari mulai kemanusiaan, terus kemudian kesusilaan akan nilai. Jadi kita pastikan untuk keselamatan Susi ini sebagai garansi korban pembunuhan seperti itu. Kemudian bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kepentingan. Ya. Untuk pengambilan keputusan kami pasti melibatkan banyak pihak. Yang pertama adalah BK untuk memulihkan psikologi anak. Terus kemudian yang kedua adalah rekan guru yang memberi masukan atau dukungan kepada siswa tersebut. Terus yang ketiga adalah orang tua dari korban maupun pelaku itu agar bisa menyelesaikan permasalahannya. Jadi dengan berkolaborasi ya, berkolaborasi ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan? Langkah-langkah yang biasa saya lakukan yang pertama adalah observasi. Kita mengamati korban pembulian, korbannya itu diamati bagaimana perilakunya dalam kehidupan di sekolah maupun di rumah. Kemudian wawancara dengan keduanya, korban maupun pelakunya, terus kemudian mengadakan evaluasi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut saya itu yang paling pas adalah kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama kepada orang tua. Mungkin kolaborasi dengan komite sekolah, terus rekan guru, seperti itu. Dan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan kami adalah kurangnya kesadaran begitu bahayanya dari perundungan tersebut. Jadi misalnya guru atau orang tua itu kalau ini misalnya ada anak yang berundung, itu dampaknya itu sangat luar biasa dan mereka kurang memahami tersebut. Kemudian apakah Anda memiliki jadwal dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kami tidak memiliki waktu khusus untuk menyelesaikannya, jadi kami bersifat fleksibel. Jika ada misalnya suatu kasus pembulian, kami akan segera menangani, segera berkolaborasi dengan iya kondisinya berbeda. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu pada dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Yang pertama adalah kerjasama dengan komite sekolah, itu yang sangat penting dalam mengenai pemberian. Dari semua hal yang tahu bisa pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda? Yang pertama adalah pentingnya pencegahan. Jadi sebelum pembulian itu terjadi di suatu sekolah, kita alangkah baiknya memberikan kegiatan atau mungkin sebagai wawasan ke anak-anak tentang pembulian agar hal tersebut tidak terjadi. Itu sangat penting. Jadi akan ada sosialisasi ya, sosialisasi itu. Terima kasih Ibu.
pemaparan itu sangat luar biasa, sudah memberikan pengalaman dan wawasan juga untuk saya. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Lain kali kita ngobrol lagi. Oke, sukses di bulan B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.